di bidang cabang bidang lomba bidang kria. Oke, di sini bersama Bapak Dr. Randa Zaini Rais MSN. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah berkat doa. Oke. Nah Bapak, kita hari ini mau bahas mengenai bidang kria nih. Saya mau tanya-tanya dulu, menurut Bapak kria itu apa sih Pak? Ya, kriya itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesungguhan. Nanti akan dijelaskan secara detail dalam Oke, berarti penjelasannya. nanti akan dijelaskan. Mungkin boleh dibuka Bapak maskernya agar Oh lebih iya. terdengar jelas suaranya. Oke, mohon izin ya buka masker Iya. dulu ya. Sekali lagi, saya mau informasikan nih untuk sobat prestasi yang berada di Zoom maupun di YouTube bahwa kami semua di sini sudah melakukan protokol kesehatan dengan swab antigen maupun di sini kami juga menggunakan masker. Tapi di sini saya dan Bapak Zaini ini mohon izin untuk tidak menggunakan masker agar suaranya lebih terdengar jelas begitu. Mungkin kita langsung masuk saja ya Pak ya ke pemaparannya. Oh iya, Bagaimana? boleh silakan. Sudah? Oke, silakan Bapak. Selamat pagi sahabat prestasi seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang kriya ya, bagaimana pemahaman kriya itu dan sedikit ada tentang teknis lombanya nanti. Nah, kalau kita lihat definisi kriya itu sebetulnya mungkin ada yang belum tahu juga tentang kriya. Berdasarkan SK Kemendikbud tahun 1994 dan Akademik ITB 2005, sebenarnya kriya itu sudah dijelaskan secara akademis dan profesi bahwasanya mirip dengan craft ya, tapi di Indonesia itu sangat beda sekali dan lebih tinggi dibandingkan istilah hanya craft ya, karena di situ ada artinya pekerjaan, perbuatan, kesibukan, kesungguhan, dan istilahnya gawe dalam bahasa Jawanya. Oke, next. Nah, kenapa ada kriya itu? Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu semua daerah-daerah itu mempunyai kriya yang unik-unik, baik itu dari tekstilnya, ukirannya, arsitekturnya dan sebagainya. Dan kita lihat juga bahwasanya kriya itu yang kalau dilihat dari zaman dulu dinamakan kriya adiluhung ya, itu sangat sakral gitu ya. Itu ada nilai-nilai teknik yang khusus, kemudian tradisi-tradisi yang unik, etnik dan pelestarian budaya bangsa dan masing-masing mewakili daerahnya masing-masing. Next. Nah, tadi juga sudah Pak Kapus bilang bahwasanya di Indonesia itu punya potensi untuk melakukan karya-karya atau seniman-seniman kriya ya. Di sini lihat bahwa kriya-kriya itu orang-orangnya sangat berbakat gitu ya, berbeda dengan orang-orang di luar negeri dan negara tetangga-tetangga kita, dan kita tuh tanggap terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk artefak-artefaknya. Kemudian kita mempunyai kreasi-kreasi yang lebih bagus gitu ya, dan cermat terhadap istilahnya respon-respon terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan lebih kreatif lagi, Indonesia juga banyak mempunyai sentra-sentra yang dan tempat-tempat seniman-seniman yang mempunyai style, gaya, estetika dalam pembuatan karya. Silakan selanjutnya. Nah, ini tujuannya begini, sejalan dengan program pemerintah yang mana di Indonesia sekarang semenjak 2019 sampai 2024 ada program strategis untuk memajukan Indonesia, bahwasanya di Indonesia ini memang ada program-program yang mana adik-adik prestasi bisa baca semuanya, dan intinya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sangat sejalan dengan potensi-potensi kriya seluruh Indonesia, baik secara akademis, profesi, dan tujuan-tujuan selanjutnya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Silakan. Nah,
ini penting ya. Kriya masa kini kita bisa lihat bahwasanya ada 4 yang penting kita lihat dalam kriya masa kini. Yang pertama, kita harus tanggap benar bahwasanya di revolusi 4.0 ini kita bisa lihat bahwa kriya Indonesia itu tidak bisa hanya dikerjakan sendiri saja. Kita harus mencoba melihat bahwasanya ada kaitannya dengan kemajuan teknologi sekarang. Bahwasanya di Indonesia ini sudah mulai tidak asing lagi bahwa digital itu sudah merambah kemana-mana. Nah, terutama di sektor kriya ya, pemasaran kriya atau kerjasama dengan teknologi-teknologi lagi seperti di YouTube, di bermedia, medsos gitu ya. Semua kriya bisa ditampilkan dan urusan untuk pemasaran dan sebagainya semua gampang diperkenalkan kriya seluruh Indonesia. Silakan yang lain. Nah, ini kalau kita lihat sepintas, kriya itu dari bahan apa saja? Kita lihat ada kriya tekstilnya, ada kriya kertas, ada kriya kayu, ada kriya bambu atau rotan, kemudian ada juga kriya kulit, logam, batu, kaca, keramik, kerang, kemudian ada juga daur ulang atau mix media. Banyak lagi yang lain-lain bahan-bahan kriya yang akan kita buat. Nah, kenapa bisa unik kriya itu? Nah, menarik kita dilihatnya. Nah, adik-adik prestasi bisa melihat dari mana orang bisa melihat kriya itu sangat menarik. Pertama, dari bentuknya. Dari bentuknya, apakah bentuknya diolah sedemikian rupa, kemudian kegunaannya, fungsinya harus ada. Kemudian ada gayanya, stylenya, tema yang dimunculkannya, dan ada ornamentalnya atau hiasannya dan sebagainya. Pokoknya di semuanya unik lah ya. Craftsmanshipnya juga ada, bahwa itu dilakukan dengan tangan, dengan teknik-teknik tertentu. Belum lagi bahan atau materialnya. Silakan. Ini sebagai contoh ya, kita lihat gambarnya. Batik itu adalah bagian dari kriya tekstil. Jadi Anda lihat semuanya ada motif-motifnya, warnanya dan sebagainya. Nah, sekarang ada namanya kriya kayu. Kriya kayu itu dia dibuat sedemikian rupa dan kemudian dibubut dan sebagainya. Nah, dalam teknik begini ini tidak dia hanya dengan manual ya, ada mesin-mesin bubut yang canggih yang mungkin secara digital juga ada sekarang, seperti yang di tengah itu sudah dipotong secara digital, cutting digital ya, sebagai komputer gitu. Dibikin gambar di komputer nanti kita dipotong seperti itu. Tapi khasnya bahwa itu kriya masih kelihatan. Nah, berikutnya ada kriya rotan, kriya anyaman dan sebagainya ya. Kita melihat kriya itu memang terbatas bentuknya dan terbatas jumlahnya, walaupun dia agak banyak ya, tapi tetap terbatas dan unik bentuknya. Ada juga kriya kayu. Kriya kayu secara fungsional bisa dibuat sebagai untuk kacamata, jam tangan dan sebagainya. Itu unik sekali kita lihat bentuknya. Ada juga kriya logam. Kriya logam bisa untuk lampu, untuk lapisan tas dan sebagainya, juga untuk perhiasan atau aksesoris. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan dan selanjutnya. Nah, ini ada kriya logam yang dicetak dan yang dibubut dan di finishing sedemikian rupa sehingga sangat unik sekali bentuknya. Nah, selanjutnya kita lihat itu kriya keramik. Kriya keramik itu memang dia berasal dari tanah, tapi pengolahannya sangat detail sekali dan bagus. Dan kita lihat finishingnya sangat indah gitu ya, dan hasil akhirnya sempurna dan kembali lihat warna-warna dan bentuk-bentuknya unik sekali. Silakan. Ini saya lanjutkan gambarnya seperti tadi. Ada yang berwarna karena dibakar, ada yang berwarna karena memang di kuas dan di belakang. Nah, ini ada kriya kulit ya. Kita lihat materialnya kulit. Bisa untuk aksesoris, bisa untuk sepatu dan sebagainya, tapi tidak umum di pasaran, tapi khusus bentuknya bisa dijual. Sebab itu nilainya berbeda dengan ada yang beredar di pasaran. Sekarang ada kriya serat, dibuat dari serat untuk interior.
Anda bisa lihat bagaimana penyatuannya dan teknik-teknik penyatuannya dengan berbagai cara. Ada yang ditenun, ada yang dianyam, ada yang dilapisi dengan material-material yang lain dan diberi atau cahaya dan sebagainya. Nih contohnya ada lampu dan kemudian dibuat sedemikian rupa dan kita lihat di situ. Sistem pencahayaannya cukup bagus ya, karena itu ada cuman anyaman dan kesiral lampu. Dan silakan selanjutnya. Nah ini penting. Ini ada sebuah ringkasan adik-adik semua kalau nanti akan ikut lomba khususnya untuk kriya. Nah kriya nanti dibuatnya di rumah. Dibuat di rumah saja dan boleh di luar rumah, tapi harus melakukan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua membuatnya atau perlengkapannya yang temanya khususnya untuk tahun ini adalah untuk perlengkapan seharian. Jadi lebih bebas ya, lebih tidak terlalu rumit. Apapun yang kita silakan buat, pokoknya nafas krianya itu sudah ada. Kemudian ada ukurannya 30 kali 30 cm, itu maksimal ya, boleh kurang. Dan selanjutnya nomor itu apa? Oh, bahannya bebas. Dan yang penting ya, bahan-bahannya adik-adik sekalian yang ada di lingkungan masing-masing aja. Jangan usah terlalu jauh-jauh, apa yang sekitar daerah masing-masing yang menjadi ciri khas. Mungkin juga dari kulit kayu dan sebagainya. Kemudian yang nomor 5 apa? Oh iya, diutamakan craftsmanship-nya dan keunikan bentuknya, manualnya kelihatan tapi rapi ya. Nomor 6? Saya belum lihat nomor 6-nya apa? Soalnya dibuat video presentasi. Oh iya, nanti kita harus membuat adik-adik ya untuk tahun lalu dan sama tahun sekarang tetap kita membuat video presentasi 5 menit dan dikirim nanti ke panitia dan nanti juga akan ada penjelasan berikutnya. Oh iya, penilaiannya nanti sebagaimana biasa tadi juga sudah disebutkan, kita melihat originalitas karya dibuat sendiri, kemudian keunikannya ada, estetikanya ada, keindahannya, baguslah komposisi warna dan bentuknya, kemudian craftsmanship-nya itu ada dan tentu ada nilai fungsinya. Nanti akan dikirim pedomannya secara lengkap oleh panitia ke sekolah-sekolah masing-masing dan disosialisasikan. Demikian kira-kira untuk penjelasan tentang kriya. Terima kasih Pak Zaini. Lengkap banget loh Pak dijelasin dari awal kriya itu apa. Terus ada banyak kriya ya, ada kriya tekstil, kayu, logam, masih banyak lagi. Mungkin saya mau nanya ini sih Pak. Ini kan ketentuannya dia disuruh membuat perlengkapan keseharian. Nah dulu Pak saya waktu SMA tuh pernah belajar kalau kriya itu harus punya nilai estetik sama nilai kegunaan gitu Pak. Nah ini penilaiannya untuk krianya harus punya nilai kegunaan dan keestetikan atau nilai keestetikan aja nggak apa-apa? Ya, nilai kegunaan estetik penting. Tapi ada juga satu lagi adalah stylenya, temanya. Dia membuat tema seperti apa? Dia mungkin ke daerahnya masing-masing, temanya lebih ke Papua gitu ya. Gitu. Atau mungkin dia lebih kepada hal yang sifatnya tradisi atau mungkin modern sekalian gitu ya. Dan atau lebih kontemporer gitu. Silakan aja. Fungsinya itu jelas. Berarti yang dicari yang unik ya Pak, yang out of the box gitu. Oke, ya. Tapi gini, semua nilai-nilai yang ada itu kalau disimpul semua dia jadi unik, jadi menarik. Gitu. Itulah ciri khas kriya. Mungkin saya mau nanya lagi nih Pak, tadi kan ada kriya yang tekstil gitu-gitu ya Pak, tekstil, kayu, logam, dan masih banyak lagi. Nah kalau di FLS 2N bidang kriya ini, ada ketentuannya nggak sih Pak, kita harus buat kriya yang dalam, iya bahannya itu apa, atau dibebasin semuanya? Ya, gini, materialnya itu mereka bebas, tapi diutamakan di yang sekitar mereka. Mungkin sekitar maksudnya ada tidak jauh-jauh membelinya, tidak usah beli online juga. Mungkin sekitar gitu aja. Gini, kriya itu adalah kalau dia melihat bahan di sekitar dia, itu dia sudah berpikir benda setengah jadi. Wah ini bagus nih dibikin ini. Nah itu bagus. Jadi sekalian mewakili daerahnya masing-masing. Bahannya bebas intinya.
Setelah mendengar Bapak, saya langsung yakin kayak saya bukan seniman deh Pak. Saya nggak bisa tuh ngeliat barang setengah jadi tiba-tiba mau saya jadiin apa ya. Oke, mungkin ada satu lagi ya Pak pertanyaan sebelum kita ada pertanyaan dari Sobat Prestasi ya. Tadi kan ada pengumpulannya dalam bentuk video ya Pak, video presentasi. Itu video presentasi dia berarti mempresentasikan produk atau mungkin buat time lapse gitu lagi mengerjakan krianya itu. Ya, Ada ketentuan begini, videonya nggak di sih Pak? intinya di videonya itu ada 3 yang penting. Pertama dia namanya apa, konsepnya apa, yang dia buat apa. Kemudian ada proses kerjanya. Harus ada Proses kerjanya, dia lagi membuat dan sebagainya. Dan mungkin proses kerja berarti mukanya juga kelihatan orangnya. Terakhir ada hasil akhirnya, hasil jadinya. Nah, cara menyutingnya bebas, apa dari atas, dari samping dan semuanya aja. Pokoknya kelihatan hasilnya kelihatan. Dan sambil dia menjelaskan video, boleh dikasih narasi juga. Saya membuat apa dengan material apa dengan teknik ini, silakan aja. Pokoknya jangan lebih dari 5 menit durasinya, karena kan banyak. Iya benar. Oke, diingatin lagi nih buat Sobat Prestasi yang akan mendaftar di bidang kriya. Jadi nanti di videonya itu yang pertama harus dijelaskan ada nama dan juga konsepnya ya Pak ya. Yang Iya, kedua betul. harus ada saat pengerjaan, proses pengerjaannya harus di videoin dan harus kelihatan wajahnya. Kalau nggak kelihatan wajah siapa yang ngerjain ya Pak ya. Kemudian yang terakhir hasil akhirnya jangan lupa. Dan harus ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak. Ini saya tanyakan dari Dery Lutfi. Untuk Bapak mesti ada unsur kedaerahannya nggak ya Pak untuk krianya ini? Ya, betul. Itu ada menjadi ciri khasnya. Tapi unsur kedaerahannya itu tidak harus daerah dia. Bisa juga daerah lain. Orang Pekalongan membuat temanya Aceh, boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin mau gabung semua Iya, daerah mau gitu ya gabung, Pak, Papua campur Bali gitu. Semuanya kebanyakan itu 36 provinsi. Aduh saya nggak tahu deh Pak, Iya. esensinya jadi kurang ya Pak kalau digabung-gabung gitu ya? Iya, yang penting simpel. Pengolahnya yang penting. Tapi temanya itu mungkin ini bedanya. Kalau tema atau gaya itu begitu orang melihat langsung orang terkesima. Wah ini ngerti. Pekalongan banget. Nah, ini gitu. Cirebon banget. Nah itu. Jadi harus nggak Pak nih? Harus ada unsur Iya, kedaerahannya nggak nih? maksudnya unsur kedaerahan itu sebagai tema ya. Ya, oke. Oke. Gitu, jadi gitu ya Lutfi harus ada unsur kedaerahannya. Tapi bebas, nggak apa-apa kalau kamu asal dari Bali mau pakai daerah Papua nggak apa-apa ya Pak ya. apa-apa. Sekreatifnya kan kita sama-sama. Makanya kita kan NKRI. Iya betul, betul banget nih Bapak. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tata Mareta. Bagaimana Pak caranya agar timbul ide dengan cara melihat barang setengah jadi? Bagus banget nih Pak pertanyaannya. Ya, begini. Contohnya, saya sering lihat juga ya kalau di Jogja kita lihat ada rumpun bambu yang ada akar-akarnya itu ya. Tuh, dia melihat kok bisa jadi patung orang gitu kan. Nah, jadi bisa begitu. Jadi atau dia melihat kayu, ranting-ranting kayu. Wah, ini bisa dilihat untuk sebuah bunga, tangkai bunga dan sebagainya. Begitu juga lihat kulit kayu bisa sebagai ya begitulah. Bisa dilanjutkan karena barang yang sudah ada itu bisa dilanjutkan untuk membuat karya yang unik dan fungsional. Mungkin kalau dia nanya timbul idenya tuh gimana, mungkin lebih sering lihat-lihat kali ya Pak, karya-karya di YouTube kan banyak atau Ya, di betul, banyak majalah-majalah sekali, buku ya. gitu ya. Jadi Kalau ide itu ya memang konsep ya, kita harus berpikir dulu. Wah ini mau buat apa ini dengan bahan ini gitu ya. Jadi harus ada pemikiran di sananya dulu. Oke, ya begitu ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada dari Mutiara Timur. Pak, mahalnya material ini mempengaruhi penilaian nggak sih Pak? Ya mahal murah relatif ya. Kalau menurut orang tertentu barang bagus belum tentu mahal atau barang tidak bagus bisa jadi mahal relatif. Tapi barang itu yang penting bagus. Bagusnya itu ada definisinya. Bisa lebih rapi, lebih teratur gitu ya, tidak sembarangan, bersih gitu ya, dan sebagainya. Banyak istilah yang definisi untuk bagus itu kan banyak bahan. Jadi tidak harus dibandingkan dengan harga gitu ya. Bisa juga murah tapi bagus. Yang penting hasil akhirnya ya Pak. Betul, Yang penting juga hasilnya rapi, rapi dan bagus dan kelihatan lihat diolah. juga. Dan olahnya penting. Berolahnya berlapis gitu, bukan hanya material saja. Berarti kalau misalnya nih Pak, ini kan barang yang bekas lah gitu. Itu kalau dipakai tuh nggak apa-apa ya Pak? Yang nggak usah beli baru gitu kan ya?
Ya, ada dua ya. Ada barang bekas, ada barang sisa. Oh Nah, iya. kalau barang bekas ya mungkin apa namanya bekas-bekas tas gitu ya kita ambil kulitnya benar, bisa. benar. Tapi kalau barang sisa, pokoknya habis motong kain ada Oh, sisanya, nah, dia kita pakai juga masih bisa. Tapi keduanya boleh digunakan. Boleh, Oke, boleh. boleh. Jadi diberikan tidak terbatas ya. Betul. Oke, selanjutnya dari Cakrawala Senja. Boleh nggak Pak meminta bantuan orang lain dalam proses pengerjaannya? Nah, ini penting. Bantuan orang lain itu seperti apa? Umpamanya kita mungkin idenya sih boleh saja atau kita cerita-cerita dengan orang lain gini silakan. Tapi kalau pengerjaannya harus dikerjakan sendiri. Nanti untuk mencari pengalaman memang harus untuk orang lain atau bahkan tadi kan di slide dijelaskan bahwa teknologi digital itu memang harus ada kerjasama dengan orang lain juga. Umpamanya katakanlah dia pakai laser cutting gitu kan. Nah, itu kan harus ada orang IT-nya juga gitu kan. Tapi ada di bawah kontrol dia, di bawah konsep dia, di bawah idenya dia gitu. Jadi boleh Pak dibantuin orang lain gitu? Enggak apa-apa, tapi kan jelas dia yang membuat. Jadi yang ya. penting idenya dari dia gitu Dari ya. dia dan prosesnya dari dia juga. Oh, oke. Baik, terima kasih sepertinya sudah jelas nih, udah selesai pertanyaan dari Sobat Prestasi. Terima kasih juga untuk Pak Zaini Rais yang udah menjelaskan dengan sangat jelas. Saya juga jadi langsung belajar mengenai kriya loh sama Bapak, seneng banget rasanya Iya. nambah ilmu pengetahuan Oke, lagi kan. mari kita Terima lanjutkan. kasih ya Pak. Kita udah dada meluangkan dulu. Oke, dada. Oke, selanjutnya akan ada cabang bidang lomba baca puisi. Jadi stay tune. Pak, dada lagi Pak. Smile. Terima kasih ya Bapak.